Baik, saya Alfato Saibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yakni sejarah lahirnya ilmu komunikasi. Sejarah ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak tahun 1457 di Amerika Serikat. Perkembangannya mencapai puncak dengan pendirian School Journalism oleh Joseph Pulitzer pada tahun 1903. Dari situ, ilmu komunikasi berkembang menjadi komunikasi massa. Sebelumnya, ilmu komunikasi dikenal sebagai komunikologi yang mempelajari gejala komunikasi dari proses komunikasi massa pada tahun 1940-an. Perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada tahun 1948 di Universitas Gadjah Mada dengan sebutan ilmu penerangan, dan terjadi beberapa bagian pada era Orde Lama 1959 sampai 1966. Ilmu komunikasi masuk dari Jerman dan berfokus pada kajian publistik di Universitas Gadjah Mada. Ilmu komunikasi pertama kali diajarkan pada tahun 1950-an dengan nama ilmu penerangan. Dan pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Ini merupakan periode penting dalam sejarah ilmu komunikasi di Indonesia. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, beberapa perguruan tinggi membentuk jurusan publistik seperti Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada era reformasi pada tahun 1998, perkembangan ilmu komunikasi semakin pesat. Hampir semua perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, memiliki program studi komunikasi. Pengaruh media baru dan internet juga memberikan dimensi baru pada ilmu komunikasi, menjadikannya cabang ilmu yang sangat penting. Semakin banyaknya pertumbuhan media baru yang berbasis internet juga menjadi salah satu faktor yang memicu kemajuan komunikasi. Ini bisa terjadi dengan adanya fleksibilitas, interaktivitas, dan fungsi teknologi terkait komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan retorika. Perkembangan retorika sistematis diuraikan pertama kali oleh Sirakus di kota Sicilia pada tahun 465 Masehi. Retorika digunakan pertama kali oleh masyarakat, yakni untuk meyakinkan sebuah pengadilan, yang mana pada saat itu untuk mendapatkan kembali hak-hak tanahnya, mereka perlu meyakinkan sebuah pengadilan, karena pada saat itu tidak ada sebuah sertifikat ataupun sebuah pengacara untuk mendapatkan haknya. Dari situ banyak dari masyarakat itu tidak mendapatkan kembali haknya hanya karena mereka tidak pandai dalam berbicara. Dan juga disitulah awal dari berkembangnya sebuah ilmu komunikasi. Pada saat yang bersamaan, perkembangan tradisi ini di Yunani berlangsung melalui tradisi komunikasi publik yang lebih dikenal dengan perkembangan debat. Salah satu pemikir dan pelopornya yang amat terkenal adalah Protagoras 481 Masehi sampai 411 Masehi. Pada saat ini, ilmu semacam itu biasa dikenal dengan keterampilan persuasi. Banyak orang pada zaman itu harus mampu mempelajari keterampilan ini sebagai pegangan dan keterampilan warga negara untuk memperjuangkan pendapat, gagasan, dan haknya di hadapan masyarakat dan negara. Mungkin dari itu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Retorika telah ada sejak awal umat manusia, namun sebagai seni pembelajaran dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa sebelum Masehi, kaum sofis Yunani melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, menyebarkan pengetahuan mereka tentang politik dan pemerintahan dengan menekankan khusus pada pidato. Pemerintahan harus meyakinkan rakyat untuk menangkan pemilu. Seni berbicara berkembang untuk membenarkan distorsi realitas demi pencapaian tujuan. Penonton akan tertarik dan yakin. Retorika dipelajari, digagas, dan diterapkan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yaitu Yunani dan Roma. Pada masa itu, retorika mempunyai fungsi ganda.
yang artinya untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi individu atau kelompok dalam masyarakat. Perolehan kekuasaan, kemenangan individu atau kelompok. Seperti kata pepatah, siapapun yang memenangkan kekuasaan sebagai alat persuasi untuk mempengaruhi orang lain. Setiap orang harus meyakinkan mahkamah dengan pembicaraan saja. Oleh karena itu, sering orang tidak berhasil memperoleh kembali tanahnya hanya karena ia tidak pandai bicara. Tradisi retorika bisa dianggap sebagai tradisi awal berkembangnya ilmu pengetahuan tentang ilmu komunikasi. Dalam jejak perkembangan filsafat, komunikasi bisa kita cari dalam tradisi filsafat masyarakat Yunani. Perkembangan retorika seiring dengan konteks perkembangan sosial dan politik pada zaman itu yang begitu banyak menggunakan tradisi ini sebagai bagian untuk mengembangkan komunikasi publik. Bukan karena bahwa teknologi belum cukup berkembang pada saat itu, tetapi retorika dipakai sebagai cara untuk para warga masyarakat dan juga para pengelola negara melakukan debat publik sebagai sarana saling beradu pendapat untuk membahas soal-soal politik negara pada waktu itu. Istilah retorika sendiri pertama-tama diperkenankan oleh Georges untuk mengatakan sebuah pengertian dalam bahasa Yunani yang berarti seni berbicara di publik atau seni berpidato. Maka tradisi retorika berkembang dalam berbagai pidato-pidato dan juga perdebatan-perdebatan publik yang kerap digelar. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang dinamika perkembangan komunikasi. Saat ini retorika sebagai public speaking, oral communication, atau speak communication diajarkan dan diteliti secara ilmiah di lingkungan akademis. Pada perkembangan selanjutnya, ilmu ini tampaknya diberikan juga kepada mahasiswa di luar ilmu sosial. Dr. Carles Hurst mengatakan penelitian tentang pengaruh speak horses terhadap prestasi akademis mahasiswa yang memperoleh pelajaran speak mendapat skor lebih tinggi dalam tes belajar dan berpikir, lebih terampil dalam studi dan lebih baik dalam hasil akademisnya dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memperoleh ajaran itu. Oleh karena itu, ilmu komunikasi yang semakin berkembang sesungguhnya merupakan fase akhir dari perkembangan disiplin ilmu ini yang melampaui 3 tahap perkembangan, yaitu publistik, jurnalistik, dan retorika. Jurnalistik dan retorika berkembang di Amerika, sedangkan publistik berkembang di Eropa. Untuk memahami aliran radikal tersebut, kita perlu melihat sejarah perkembangan publistik lebih dekat lagi. Pada mulanya berasal dari Jerman, dapat ditelusuri sampai abad ke-19 akibat revolusi industri. Dalam publistik terdapat 6 unsur. 1. Ditentukan dan ditujukan kepada publik. 2. Bersifat aktual. 3. Didasarkan pada norma atau ideologi. 4. Dengan cara persuasi atau koersi kolektif. 5. Menggunakan bentuk, pesan, dan pernyataan yang jelas dan mengesankan. 6. Digerakkan orang-orang yang mempunyai karakter dan menjiwai misi yang diembannya. Dalam dunia sekarang, Dovifat membayangkan publistik sebagai kekuatan perkasa yang sudah mencapai publik dunia. Publistik merumuskan pesan secara seimbang
berupa kata-kata, gambar, suara dalam alur motif, dan gagasan lama atau baru. Komunikasi dengan publistik adalah komunikasi dengan ciri khusus. 1. Publik. 2. Persuasif. 3. Aktual. Sebagai kesimpulannya, publistik adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami dan mengendalikan segala tenaga yang memengaruhi tindakan publik. Komunikasi adalah istilah umum yang meliputi berbagai kegiatan pertukaran informasi tanpa mempersoalkan apakah kegiatan itu bersifat persuasif atau informatif. Bagi Indonesia, pada perkembangan selanjutnya, mass communication dianggap tidak tepat lagi berkembang karena tidak mencakup proses komunikasi yang menyeluruh. Penelitian yang dilakukan oleh para cendekiawan itu ilmu komunikasi lainnya menunjukkan bahwa gejala sosial yang diakibatkan oleh media massa berkembang dengan 2 tahap, yaitu follow communication dan multi-step follow communication. Pada tahun 1967, Kate Brock menerbitkan buku The Communicative Art and Science of Speech yang di dalamnya berkeyakinan bahwa komunikologi atau ilmu komunikasi merupakan integrasi prinsip-prinsip komunikasi yang diketengahkan pada cendekiawan berbagai disiplin akademik. Komunikasi juga bersifat komunikasi yang realistik, suatu program penelitian sistematik yang mengkaji teori-teorinya. Departemen of Communication University of Hawaii menyatakan bahwa komunikasi sebagai sebuah ilmu sosial dan menegaskan bahwa bidang studi ilmu sosial mencakup 3 kriteria. 1. Bidang studi didasarkan atas teori. 2. Bidang studi dilandasi analisis kuantitatif atau empiris. 3. Bidang studi mempunyai tradisi yang diakui. Jelas bahwa mass communication merupakan salah satu bidang dari sekian banyak bidang yang dipelajari dan diteliti oleh ilmu komunikasi. Komunikasi massa terbatas pada proses penyebaran pesan melalui media massa, yaitu surat, kabar, radio, televisi, film, majalah, dan buku. Jadi kesimpulannya yaitu dalam perkembangan komunikasi tersebut terdapat 3 tahap, yaitu publistik, jurnalistik, dan retorika yang berkembang di Amerika dan Eropa atau Jerman. Kemudian para cendekiawan ilmu komunikasi melakukan penelitian dengan tahap follow dan multi-step follow communication hingga muncul communication science atau komunikologi ilmu komunikasi yang dipelajari dalam dunia pendidikan hingga saat ini.